Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan Ibu Sania. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua dan selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali rasanya Ibu dapat berjumpa dengan kalian semua dalam video ini dalam materi pembelajaran gerak melingkar bagian 2. Semoga semuanya tetap termotivasi untuk belajar dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan karena kita sedang berada dalam masa pandemi COVID ini. Tetap jaga jarak, memakai masker keluar rumah, cuci tangan sebelum atau sesudah kontak dengan orang lain, serta tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Kali ini Ibu akan membahas tentang gerak melingkar bagian 2. Nah, di sini kita akan membahas tentang penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Masih banyak lagi gerakan benda yang berbentuk melingkar, seperti lintasan jarum jam tangan dan jarum jam dinding, gerak titik pada ujung compact disc, gerak titik partikel pada ujung pisau blender, gerakan seorang pelari yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran, hingga orbit satelit mengelilingi bumi. Selain itu juga ada pada rantai sepeda, roda pada sepeda, dan kincir air. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah terbayang-bayang akan penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu gerak melingkar dalam hubungan roda-roda serta gerak melingkar pada bidang. Nah, jangan lupa untuk diperhatikan terus ya. Nah, dalam materi ini kita akan membahas tentang penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini masuknya adalah di bab gerak melingkar peraturan bagian 2. Nah, untuk penerapan gerak melingkar itu dibagi menjadi 2, yaitu hubungan antar roda-roda dan gerak melingkar pada bidang. Untuk hubungan roda-roda dibagi lagi menjadi 3, yaitu roda-roda yang dihubungkan. Di sini dihubungkannya bisa dengan tali, rantai, atau sabuk. Yang kedua adalah roda-roda yang bersinggungan. Yang ketiga adalah roda-roda yang sepusat. Nah, selanjutnya untuk gerak melingkar pada bidang, yang pertama adalah gerak melingkar di dalam bidang. Yang kedua adalah gerak melingkar di luar bidang. Yang ketiga adalah benda yang diputar vertikal dengan tali. Di sini, di benda yang diputar vertikal dengan tali juga akan dibagi pada 2 posisi, yaitu posisi terendah dan posisi tertinggi. Untuk hubungan antar roda-roda, yang pertama adalah roda-roda yang dihubungkan. Di sini dihubungkannya bisa dengan tali, sabuk, atau rantai. Nah, pada contohnya itu seperti ada di sepeda. Nah, di sini terlihat jelas bahwa di sini ada 2 buah roda yang saling dihubungkan oleh tali atau oleh sabuk. Nah, konsepnya pada gerak melingkar seperti ini atau pada roda seperti ini, konsepnya yaitu kecepatan linier antara roda satu dengan roda yang lain adalah sama, yaitu VA sama dengan VB. Sedangkan kecepatan sudutnya atau omeganya adalah berbeda, sehingga omega A tidak sama dengan omega B. Nah, untuk persamaan yang berlaku dalam keadaan roda-roda yang saling berhubungan melalui tali atau rantai adalah, maka untuk VA itu kan sama dengan VB, sehingga untuk rumusnya sendiri kan V itu sama dengan omega kali R, atau kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari roda itu sendiri, sehingga untuk VA yaitu omega A dikalikan dengan RA sama dengan omega B dikalikan dengan RB. Nah, selanjutnya pada persamaan ini juga dapat diubah menjadi suatu perbandingan, yaitu omega A per omega B sama dengan RB per RA atau jari-jari B per jari-jari A. Selanjutnya yang kedua adalah roda-roda yang bersinggungan, di mana konsep dari roda-roda yang bersinggungan ini adalah pada saat adanya kedua roda yang saling bersinggungan secara langsung, maka konsepnya itu
hampir sama dengan konsep roda-roda yang saling berhubungan yang tadi. Untuk konsepnya yaitu VA atau kecepatan linier antar roda-roda tersebut adalah tetap sama. Sedangkan kecepatan sudut yang dimiliki oleh mereka adalah berbeda, sehingga VA sama dengan VB dan omega A tidak sama dengan omega B. Nah, sehingga persamaannya yaitu VA sama dengan VB disubstitusikan menjadi omega A kali RA atau jari-jari A sama dengan omega B atau kecepatan sudut pada roda B dikalikan dengan jari-jari pada roda B. Nah, untuk perbandingannya yaitu omega A per omega B sama dengan RB per RA. Nah, untuk konsep yang lainnya yaitu pada roda bergerigi. Nah, di sini roda bergerigi juga bersinggungan. Untuk roda bergerigi sendiri bedanya untuk ke jari-jarinya itu tidak memakai nilai jari-jari, tetapi memakai berapa jumlah gerigi yang dipunyai oleh roda gerigi tersebut. Sehingga persamaannya yaitu omega A per omega B sama dengan NB per NA, di mana N itu adalah jumlah gerigi yang dipunyai oleh roda bergerigi tersebut. Nah, untuk aplikasiannya yaitu contohnya pada mesin-mesin seperti mesin mekanik seperti itu. Nah, pasti ada gerigi-gerigi yang menggerakkan mesin tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada roda-roda sepusat. Nah, di sini konsepnya agak berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya, di mana di sini ada dua buah roda yang mempunyai titik pusat yang sama, sehingga persamaan yang berlaku dalam keadaan roda-roda yang sepusat yaitu kecepatan liniernya berbeda, namun kecepatan sudutnya sama karena sepusat, sehingga VA atau kecepatan linier pada roda A tidak sama dengan kecepatan linier pada roda B, sedangkan kecepatan sudut pada roda A sama dengan kecepatan sudut pada roda B. Nah, untuk persamaan dari omega itu adalah omega sama dengan V per R. Di sini didapatkan dari V sama dengan omega R pada materi sebelumnya, sehingga persamaan untuk roda-roda sepusat yaitu VA per RA sama dengan VB per RB, seperti itu. Untuk gerak melingkar di dalam bidang sendiri, persamaan yang berlaku adalah yaitu pada gerak melingkar menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Nah, yaitu sigma F sama dengan M kali AS, di mana AS adalah percepatan sentripetalnya. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk gaya yang bekerja pada benda tersebut yaitu ada dua buah gaya, yaitu yang pertama adalah N atau gaya normal, yang kedua adalah W atau gaya berat dari benda itu sendiri. Nah, di sini konsepnya yaitu gaya yang bekerja dengan yang mendekati pusat lingkarannya, maka gaya tersebut mempunyai nilai yang positif, sedangkan gaya yang arahnya menjauh dari pusat lingkarannya, maka nilainya akan negatif. Nah, di sini kita tahu bahwa sigma F yang bekerja atau gaya yang bekerja yaitu N dan W atau gaya normal dan gaya berat. Nah, tapi nilainya jika N itu nilainya positif dan W itu nilainya negatif. Nah, jadi persamaannya adalah N min W sama dengan M kali AS. Nah, untuk itu kita substitusikan bahwa N min atau dikurangi M kali G atau massa dikalikan percepatan gravitasi sama dengan M kali V kuadrat per R. Yang selanjutnya adalah gerak melingkar di luar bidang. Nah, di sini contohnya adalah sebuah mobil yang melintasi sebuah bukit. Nah, persamaan yang berlaku pada sebuah benda yang bergerak melingkar di luar bidang itu adalah sama seperti yang tadi. Persamaannya yaitu pada hukum 2 Newton dan persamaan percepatan sentripetal. Nah, di sini sigma F sama dengan M kali AS. Nah, yang membedakan dengan gerak melingkar di dalam bidang dan di luar bidang, jikalau di luar bidang itu gaya yang bekerja yang mendekati yang arahnya mendekati pusat lingkaran itu adalah
gaya beratnya, sedangkan gaya normal itu kan arahnya akan selalu ke atas. Nah, otomatis menjauhi pusat lingkarannya seperti itu, sehingga di sini disubstitusikan bahwa gaya yang bekerja pada benda tersebut yaitu pada gaya berat itu nilainya positif, sedangkan pada gaya normal itu nilainya negatif, sehingga W min N sama dengan M kali AS. Nah, tinggal disubstitusikan bahwa M kali G sama min N sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, yang ketiga adalah benda yang diputar vertikal dengan tali. Di sini ibu membagi dua kedudukan, yaitu yang pertama adalah saat benda di kedudukan tertinggi, dan yang selanjutnya nanti adalah saat benda di kedudukan terendah. Nah, pada contoh kali ini terlihat bahwa ada sebuah benda yang diikat dengan tali, ini biru, itu talinya ya, diikat dengan di biru itu arah dari arah gaya tegang talinya, lalu diputar secara vertikal. Jadi sehingga gaya yang bekerja itu ada dua buah gaya, yaitu gaya tegang talinya dan gaya berat dari benda itu sendiri. Nah, di sini menggunakan persamaan hukum 2 Newton, mirip-mirip hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali AS. Nah, kalau yang tadi itu yang bekerja adalah gaya normal benda dan gaya berat benda, di sini yang bekerja adalah gaya tegang tali dari tali tersebut serta gaya berat benda itu sendiri. Nah, konsepnya sama. Sebuah gaya yang jikalau gaya tersebut arahnya mendekati pusat lingkaran, maka nilainya adalah positif, sehingga untuk pada saat kedudukan tertinggi arahnya itu ke bawah semua atau mendekati pusat lingkaran semua atau pusat lintasannya, sehingga menjadi T plus W sama dengan M kali AS. Nah, di sini tinggal disubstitusikan bahwa T plus M kali G sama dengan M kali V kuadrat per R, di mana M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, V adalah kecepatan linier, dan R adalah jari-jari dari lintasan itu sendiri. Nah, untuk mencari nilainya, tinggal dipindahkan saja ruas dari persamaan ini ke ruas yang kanan, sehingga T sama dengan M dikalikan dengan V kuadrat per R min G. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pada saat benda di kedudukan terendah. Nah, di sini pada saat benda di kedudukan terendah, gayanya sama. Yang bekerja ada dua buah gaya, yaitu gaya tegang tali dan gaya berat dari benda itu sendiri. Nah, di sini yang membedakan gaya tegang talinya karena berada pada kedudukan terendah, maka gaya tegang talinya itu menuju ke pusat lingkaran, sedangkan gaya beratnya itu akan selalu ke bawah. Nah, sehingga persamaannya yaitu sigma F sama dengan M kali AS menjadi T min W, karena T-nya itu arahnya menuju ke pusat lintasan, min dikurangi dengan W atau gaya beratnya sama dengan M kali AS atau massa benda dikali percepatan sentripetalnya, sehingga kita tahu bahwa T min M kali G sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk contoh soal. Nah, yang pertama yaitu roda A dan roda B yang dihubungkan dengan menggunakan sabuk mempunyai jari-jari berturut-turut sebesar 20 cm dan 4 cm. Roda B berputar dalam kecepatan sudut sebesar 90 rps atau rotation per second. Maka berapakah frekuensi yang dimiliki oleh roda A? Nah, di sini diketahui bahwa RA itu adalah 20 cm. Nah, jangan lupa untuk diubah menjadi satuan SI. RB juga 4 cm. Nah, untuk omega B atau untuk omega B atau kecepatan sudutnya itu adalah 90 rps atau 90 putaran atau rotation per second atau per detik, sehingga kita ubah dulu menjadi radian per second, yaitu dikalikan dengan 2pi. Nah, contoh untuk gambarnya seperti ini ya.
roda karena dua buah roda yang dihubungkan dengan sabuk. Nah, apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah frekuensi. Nah, jadi frekuensi yang dimiliki oleh roda A. Nah, solusinya pada roda-roda yang berhubungan berlaku bersamaan, roda-roda yang berhubungan berlaku bersamaan VA sama dengan VB, sehingga omega A kali RA atau jari-jari A sama dengan omega B dikalikan dengan jari-jari roda B. Nah, kita tahu bahwa rumus dari omega itu sama dengan 2πf. Nah, tinggal disubstitusikan saja bahwa 2πfA dikalikan dengan RA sama dengan omega B dikalikan dengan RB. Nah, di sini tinggal disubstitusikan saja nilai-nilainya. Nah, sehingga ketemu bahwa nilai dari frekuensi yang dimiliki oleh roda A yaitu 18 Hz. Nah, untuk yang soal ketiga yaitu sebuah mobil bermassa 2 ton bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, menempuh lintasan dengan jari-jari 100 meter. Tentukan gaya normal yang dialami badan mobil saat berada di puncak lintasan. Nah, di puncak lintasan ya, berarti ini adalah gerak melingkar di luar bidang. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, yang diketahui adalah masanya yaitu 2 ton atau 2000 kg. Jari-jari lintasannya adalah 1000 meter atau jari-jari bukitnya. 100 meter atau jari-jari bukitnya. Nah, kecepatan linear yang dimiliki oleh mobil yaitu 20 meter per sekon dan G-nya atau percepatan gravitasinya adalah seputar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah gaya normalnya. Sehingga solusinya adalah seperti tadi, sigma F sama dengan M kali AS, sehingga kita tahu bahwa gaya yang bekerja itu adalah yang mendekati pusat adalah W. Jadi yang nilainya positif adalah W, sedangkan nilai N-nya atau nilai gaya normalnya adalah negatif. Nah, tinggal disubstitusikan saja dan dihitung bahwa hasilnya akan ketemu bahwa N sama dengan 12.000 Newton. Nah, untuk contoh soal yang keempat, yaitu sebuah benda yang diikat dengan tali bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan 50 cm. Jika kecepatan linearnya adalah 10 meter per sekon dan massa benda tersebut adalah 200 gram serta percepatan gravitasinya sebesar G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar tegangan tali yang berada pada titik terendah. Nah, di sini diketahui bahwa massa sama dengan 200 gram. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat min 1 kg. Jari-jarinya adalah 50 cm, V-nya kecepatan linearnya adalah 10 meter per sekon, dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan besar gaya tegangan talinya ketika berada pada titik terendah. Di sini titik terendah ya, diingat-ingat bahwa untuk gaya tegang talinya itu adalah arahnya ke atas dan gaya beratnya adalah arahnya ke bawah, sehingga sigma F atau gaya yang bekerja itu yang nilainya positif adalah T dan yang nilainya negatif adalah W, sehingga sigma F sama dengan M kali AS. Nah, disubstitusikan sigma F-nya adalah T min W sama dengan M kali S. Nah, di sini tinggal disubstitusikan saja dan dimasukkan angka-angkanya, disubstitusikan angka-angkanya sehingga ketemu bahwa nilai N sama dengan 38 Newton. Seperti itu. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Ibu harap pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dengan baik dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu belajar. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget ditanyakan di grup WhatsApp atau bisa PC ke ibu kalau misalnya malu seperti itu, tidak apa-apa. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.